kata nabinya, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum. Allahu akbar. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, imannya itu benar. Kalau benar imannya, tatakafa'u dima'uhum, maka akan saling melindungi, menjaga darahnya. Ya, jaga. Ini nggak ada orang beriman itu saling melukai. Apalagi mohon maaf kemudian saling menumpahkan darah, itu patut dipertanyakan imannya ada di mana itu. Ya, awas hati-hati itu. Ada ancaman dalam Al-Qur'an, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, itu ancamannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ya, ada di Quran surah keempat tuh, An-Nisa ayat 92-93. Jadi saat Anda masuk ke ayat itu, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman, fajazauhu jahannam, maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahanam. Jadi kalau ada orang merencanakan pembunuhan nih pada orang beriman, mau pakai apapun caranya, saya bom dia nih, besok dia keluar jam berapa, keluar dari mobil gimana, saya tusuk dia nih, ya, saya tembak dia nih, saya bom dia nih. Awas, dan itu yang direncanakan misalnya orang beriman. Orang beriman masih bersyahadat kepada Allah. Hati-hati. Ya, mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun, misalnya ada turunan-turunan, tapi Anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar, tanpa kaidah-kaidah yang diperkenankan, maka kata Allah langsung fajazauhu jahannam. Maka balasan yang setimpal neraka jahanam. Pertanyaan saya, di mana ada orang muslim beriman berencana masuk neraka jahanam? Apa ada orang muslim ini punya rencana masuk neraka jahanam? Apapun profesinya, maka saya ingatkan, ini karena sayang saya, siapapun Anda mau penjabat, Anda mau polisi, Anda mau tentara, Anda mau rakyat, hati-hati, jangan sepelekan nyawa. Jangan sepelekan, karena taruhannya neraka. Demi Allah saya katakan, Anda itu wafat Anda akan meninggal. Sehebat-hebatnya Anda ragu tembak, ketika mengeksekusi dan kemudian dia wafat, yang ditembak itu, yang menembak pun akan wafat juga. Penjahat yang membunuh akan dibunuh juga. Jadi jangan pernah menyepelekan nyawa, karena Anda pun akan wafat. Awas, perbedaan itu dari perilaku, yang membunuh dengan yang dibunuh. Ketika yang dibunuh itu wafat dan besok lusa Anda wafat juga, Anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu, oleh yang terbunuh. Ente bunuh saya dulu ya, ente mati juga. Ente bunuh saya waktu sholat, ente dibunuh waktu maksiat. Ente bunuh saya ini waktu saya berzikir kepada Allah, Anda diwafatkan malaikat maut itu saat sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Apapun Anda profesinya, jangan sepelekan nyawa. Karena sekarang ini kayaknya nyawa itu murah sekali. Beda pendapat, tembak orang. Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat, bunuh. Neraka jahanam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas. Fajazauhu jahannama. Awas. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya, akan keluar. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan dijanjikan, janji Allah itu enggak mungkin diingkari. Ya, janji Allah enggak mungkin diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini kaidahnya. Jadi kaidah janji Allah itu Ali Imran ayat 9. Allah enggak mungkin mengingkari janji. Kalau manusia tidak. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jadi manusia itu bisa janji, bisa ingkar, Allah tidak. Begitu berjanji, pasti terjadi. Orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain, terbunuh dia dan dia beriman, maka masuk neraka, kekal di dalamnya, lipat ganda. Lipat ganda itu begini, kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu, batunya sebesar ini, tutup spidol. Nah, segini ya, tek, ya sekecil-kecilnya batu jahanam, tembus juga, gitu kan? Tapi yang kalau dilipat gandakan, batunya sebesar masjid nih. Ya udah, mau jadi apa tuh? Nanti lihat. Nah, maka hati-hati. Maka dari itu, saya sampaikan kalimatnya di sini. Ketika kita baca begini, iyyaka na'budu, coba baca dengan baik, baca dengan hati yang benar. Apakah nun itu sudah kita fungsikan belum dalam kehidupan? Jangan-jangan Pak Ibu, doa itu belum terjawab karena fungsi nun itu belum hadir dalam hidup kita. Anda berdoa tapi seling mencela orang. Di mana fungsi nunnya di situ? Makanya mungkin doa itu belum terjawab tuh karena itu. Anda berdoa di situ, tapi nggak pernah pasrah kita kepada Allah. Mungkin itu yang belum terjawab.
Anda berdoa minta, tapi ibadah itu belum semangat untuk jamaah. Mungkin di situ persoalannya. Dipakai nunnya, pakai ilmunya. Ya, ini tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum, dan saling memperhatikan. Melihat. Makanya saat sang berjamaah itu lihat kanan kirinya, kenalan dari mana. Makanya dulu zaman Nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya. Yang lapar dapat makanan, selesai. Ya, yang haus dapat minuman, selesai. Lihat, kami coba semaksimal di sini nih. Ya, ada orang jauh-jauh gitu kan, nggak bisa pulang langsung, tinggal sini. Itu Allahu Akbar. Jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini ibu-ibu biasa. Demi Allah saya katakan, itu ibu-ibu luar biasa itu. Sampai dilihat berapa yang ada di sini, dicari Pak malam-malam, mana yang masih buka. Kadang nyarinya pun yang paling enak, paling bagus. Hokben buka nggak hokben. KFC ada enggak? Tapi jangan sampai nginap semua di sini deh. Alisan, kajian, nginap aja, hokben. Tidak. Saya langsung infokan. Berapa banyak Bu? 100 warteg aja. Tuh, cari. Itu sampai begitu Pak. Carikan solusi. Jadi inilah Islam, indahnya itu begitu. Ya saya tuh, Allah Akbar, gimana ya cara memahaminya? Tiap hari baca, ya kana abudu, tapi berselisih terus. Ya ribut terus. Ya kapan kita mau majunya? Jadi kalau melatih diri sendiri aja belum baik, bagaimana kita mengharapkannya lebih besar daripada itu? Jelas ya? Nah, terakhir, wahum yadun alaman siwahum. Dan mereka itu membela kepada yang yadun itu gambaran di kekuatan, bela, tolong, bantu. Yang lemah kita bantu, kan? Jaga dirinya, lindungi, saling berkasih sayang. Itulah Islam. Dan 3 kalimat ini tatakafa'u, ya. Tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidhimmatihim adnahum wa hum yadun 'ala man siwahum. 3 makna ini digambarkan dengan 1 huruf saja oleh Al-Qur'an. Nah, iyyaka na'budu. Jadi kalau benar iyyaka na'budunya, maka muncullah kalimat setelahnya sebagai jawaban. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kapanpun Anda nasta'in, punya kebutuhan, punya persoalan, punya problem, kalau na'budunya benar, kata Allah, wa iyyaka nasta'in. Katakan, ya Allah, kepadamu saja kami memohonkan segala kebutuhan kami. Maka apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Jika benar apa yang ia lakukan dengan na'budunya, maka apapun yang ia butuhkan seketika aku akan berikan. Bahkan ada orang belum minta langsung diberi. Jadi kalau semakin tinggi na'budunya, semakin benar. Gini cirinya. Ada orang ngejar fardu, Anda ngejar sunnah. Ya orang baru mikirin fardu, Anda udah mikirin sunnah. Isya jam berapa? Yang ini tahajud jam berapa ya? Orang nanya Ramadan, kapan Ramadan tahun ini? Dia udah nanya, ayamul bid tanggal berapa jatuhnya? Kapan sunnahnya? Kapan Seninnya? Kapan kemudian? Orang nanya, ente udah zakat belum? Dia udah mikirkan kapan saya infak nih. Udah punya agenda, besok saya infak sini. Besok saya sedekah sini. Semakin tinggi puncak ibadahnya, maka Allah turunkan sifat aunnya, pemberiannya, maunahnya kepada orang yang minta. Sebelum dia minta, langsung dipenuhi kebutuhannya. Sehingga seakan-akan dia tidak punya kesulitan. Padahal bukan nggak punya, sebelum minta dikasih. Tuh. Makanya kadang-kadang orang nggak sadar kalau Allah itu mencukupkan kebutuhan dia karena amalan dia. Nggak ada yang sia-sia. Ya mulai saat ini berubah. Tapi tadi kembali dasarnya keyakinan kita. Karena itu dibuka dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ragu, kalau ragu nggak akan dapat. Ya itulah tafsir dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang saya sampaikan di akhir tadi dikutip oleh penulis buku ini, wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anati li kauni al-ula wasilatan ila tsaniyah. Wa taqdimul wasail sababun fi tahsilil matalib wa liyadulla ala annahum la yastaqilluna bi iqamatil ibadat bal inna aunallahi ta'ala huwal ladzi yuyassiru lahum adaaha. Kenapa diawalkan na'budu dibandingkan dengan nasta'in? Kenapa diawalkan? Karena kata penulis kitab ini, kata mufassir Syekh Tantawi, karena ibadah itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu wasilah, maka wasilah harus didahulukan dibandingkan dengan hasil. Ya, Anda nggak mungkin datang ke sini kalau tidak ada wasilah kendaraan. Kendaraan itu wasilah, mustahil nyampe kalau nggak diantarkan oleh kendaraan ke sini. Kaki kita wasilah, kalaupun nggak ada kendaraan jalan, wasilahnya jalan. Maka wasilah untuk dijawab permohonan kita, mohon itu nasta'in. Ya Allah minta, wasilahnya apa? Ibadah.
Kalau nggak pakai ibadah, mustahil dikabulkan. Karena itu didahulukan ibadah, karena itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Sekaligus untuk menegaskan kepada kita, mustahil kita bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini?